Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irna Juliawati dengan NIM 0222196, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Manajemen Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip dasar evaluasi kinerja dan proses evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini sangat penting sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas kerja, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta mendukung proses pengembangan dan manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi. Tujuan evaluasi kinerja yaitu evaluasi kinerja memiliki beberapa tujuan utama, antara lain untuk mengetahui sejauh mana pencapaian individu atau tim dalam melaksanakan tugas yang diberikan, mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seperti promosi, pelatihan, pemberian insentif, maupun penempatan kerja. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai media komunikasi antara atasan dan bawahan mengenai harapan dan pencapaian kerja. Prinsip dasar evaluasi kinerja diantaranya adalah objektivitas. Objektivitas yaitu penilaian harus dilakukan berdasarkan data dan bukti nyata, bukan berdasarkan persepsi atau opini subjektif. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan menghindari konflik. Selanjutnya, prinsip konsistensi juga harus dijunjung tinggi. Artinya, prosedur dan kriteria penilaian harus berlaku sama bagi karyawan untuk menghindari ketidakadilan atau diskriminasi. Selanjutnya, transparansi. Proses evaluasi harus dilakukan secara terbuka, di mana setiap individu memahami indikator yang dilakukan dan bagaimana penilaian dilakukan. Relevansi juga merupakan prinsip penting di mana indikator yang digunakan harus sesuai dan berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Prinsip keadilan mengharuskan bahwa evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan tantangan yang dihadapi. Terakhir, prinsip komunikatif menekankan pentingnya penyampaian hasil evaluasi secara jelas dan membangun agar dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Proses evaluasi kinerja adalah proses evaluasi kinerja dimulai dari tahapan perencanaan kinerja. Pada tahap ini, tujuan kerja dan indikator keberhasilan ditentukan bersama antara atasan dan bawahan. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Selanjutnya adalah tahap pemantauan dan dokumentasi. Di tahap ini, kinerja karyawan dipantau secara berkala dan semua hasil kerja yang relevan didokumentasikan sebagai bahan penilaian. Tahapan berikutnya adalah penilaian kinerja. Pada tahap ini, atasan melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Metode penilaian dapat bervariasi, seperti menggunakan skala penilaian, metode manajemen berdasarkan tujuan, atau MBO, atau umpan balik 360 derajat setelah penilaian dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah umpan balik dan diskusi hasil evaluasi. Pada tahap ini, atasan menyampaikan hasil evaluasi kepada karyawan secara langsung dan terbuka. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pencapaian yang telah diraih, area yang perlu ditingkatkan, serta mendengarkan tanggapan atau masukan dari karyawan. Pendekatan ini menciptakan komunikasi dua arah dan konstruktif dan meningkatkan motivasi. Tahap terakhir adalah tindak lanjut dan pengembangan. Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi dapat merumuskan langkah pengembangan seperti pelatihan, coaching, rotasi kerja, atau pemberian penghargaan. Tindak lanjut ini penting untuk memastikan bahwa evaluasi kinerja memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi kinerja juga menghadapi berbagai tantangan seperti bias penilaian atau subjektivitas, kurangnya pemahaman terhadap indikator penilaian, keterbatasan waktu dan sumber daya untuk evaluasi yang menyeluruh,
Ketidakterbukaan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk mengatasi tantangan ini. Diperlukan pelatihan evaluator, sistem penilaian yang adil dan terstandar, serta budaya organisasi yang mendukung evaluasi yang jujur dan konstruktif. Ini adalah contoh nyata pada organisasi perusahaan penjualan, yaitu salah satu contoh nyata dari prinsip dasar evaluasi kinerja dalam organisasi perusahaan adalah penerapan metode penilaian berbasis tujuan, manajemen by objective, di sebuah perusahaan penjualan. Pada awal tahun, manajer penjualan dan setiap anggota tim penjualan duduk bersama untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Misalnya, seorang tenaga penjual ditargetkan untuk mencapai penjualan sebesar $100.000 dalam kuartal pertama. Selama kuartal, manajemen mengumpulkan data tentang kinerja penjualan setiap anggota tim, termasuk jumlah penjualan yang dilakukan, jumlah klien baru yang diperoleh, dan tingkat kepuasan pelanggan. Setelah kuartal berakhir, manajer menganalisis data yang telah dikumpulkan. Jika tenaga penjual tersebut berhasil mencapai penjualan sebesar $120.000, maka dia telah melampaui target yang ditetapkan. Dalam pertemuan evaluasi, manajer memberikan umpan balik kepada tenaga penjual tersebut, mengakui pencapaian dan mendiskusi strategi yang berhasil, serta area yang masih bisa ditingkatkan, seperti pengelolaan waktu atau pendekatan penjualan. Berdasarkan hasil evaluasi, manajer dan tenaga penjual menyusun rencana tindakan untuk kuartal berikutnya. Mereka dapat menetapkan tujuan baru yang lebih tinggi, seperti mencapai $150.000 dalam penjualan, dan merencanakan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan negosiasi. Proses ini tidak hanya meningkatkan motivasi karyawan, tetapi juga membantu mereka untuk terus meningkatkan kinerja. Selain itu, MBO menciptakan dialog yang lebih terbuka antara manajer dan karyawan, yang dapat meningkatkan hubungan kerja. Contoh ini menunjukkan bagaimana prinsip dasar evaluasi kinerja dapat diterapkan secara efektif dalam konteks perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Nah, kesimpulannya adalah evaluasi kinerja merupakan komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip objektivitas, konsistensi, transparan, relevansi, keadilan, dan komunikasi, serta mengikuti proses evaluasi yang terstruktur, organisasi dapat meningkatkan efektivitas kerja dan mendukung pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Demikianlah pemaparan materi secara singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.